I'm on my own, broken alone. I feel Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fikri Lamsyawan dari kampus Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia atau dengan prodi Software Engineering atau bisa dibilang teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemrograman. Sebelum masuk ke inti pembahasan pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pemrograman. Pemrograman atau coding itu yang dimana suatu kegiatan atau proses yang kita lakukan seperti menyusun maupun memodifikasi teks atau code yang akan diberi perintahkan kepada mesin ataupun komputer. Jadi nggak usah berlama-lama lagi ya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan awal mula pemrograman. Jadi pada tahun 1822, Charles Babbage ini menciptakan mesin, lebih tepatnya mesin yang mampu menghitung tabel logaritma. Dan dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Cambridge, Inggris. Jadi pada tahun 1849, proyeknya ini ataupun mesin si Charles Babbage ini dikembangkan lagi oleh anaknya ataupun dilanjutkan lagi oleh anaknya, yaitu Henry Prevost. Nah, yang dikembangkannya itu adalah eh, mampu menghitung tabel logaritma lebih efektif dan efisien. Lanjut pada tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Nah, logika Boole ini yaitu kayak seperti logika boolean, true or false. Itu juga bisa di numberkan ibarat number 0 dan 1. 0 itu false, 1 itu true. Lanjut pada tahun 1945. Pada tahun 1945 ini, Conrad Suss berhasil menciptakan bahasa pemrograman yang bernama Plain Calcul. Nah, si Conrad Suss ini mampu menciptakan mesin catur pertama yang ada di dunia ini dengan hanya menggunakan bahasa Plain Calcul. Untuk zaman 1945 itu sudah keren banget. Bisa menciptakan sebuah mesin catur. Bayangkan itu ya. Pada tahun 1957, John W. Backus mengembangkan formula translation atau bisa disingkat Fortran. Apa John W. Backus ini menciptakan Fortran? Dia menciptakan ini karena melihat bahasa pemrograman assembly ini tidak terlalu efektif, efisien, dan tidak terlalu bagus menurut dia karena itu bahasa pemrograman tingkat rendah. Begitu. Lanjut pada tahun 1959, Grace Hopper ya dia membuat Flowmatic. Flowmatic ini juga mampu mengembangkan Flowmatic ini berkembang menjadi bahasa pemrograman yaitu COBOL. Bahasa pemrograman COBOL ini biasa digunakan pada bidang bisnis. Lanjut pada tahun 1970 atau bisa dibilang era perkembangan. Nah, Dennis Ritchie dan Brian Kernighan ini mampu membuat bahasa pemrograman C. Nah, dengan ada bahasa pemrograman C ini, bahasa pemrograman era modern ini bermunculan seperti C++, Java, dan yang seperti yang ditampilkan dan seperti yang saya tampilkan pada PowerPoint kali ini. Nah, bahasa pemrograman ini tidak tidak berhenti digunakan
namun malah makin dipergunakan pada zaman sekarang ini. Malah ini yang saya tampilkan adalah bahasa pemrograman yang populer pada sekarang ini, pada zaman sekarang. Yaitu seperti Kotlin untuk software di Android, PHP, JavaScript, Java biasanya digunakan untuk di website, apalagi Python paling sering digunakan untuk machine learning, AI, dan juga menganalisis data. C++ juga tidak kalah modernnya, bahkan lebih sering digunakan oleh para developer games. Bukan hanya C++, tapi juga dengan teman-temannya yaitu C dan C Sharp. Baik, untuk video kali ini sampai di sini. Jika ada salah kata atau salah penjelasan atau salah ngomong dalam penjelasan pada materi awal pemrograman ini, mohon maaf. Jika ada saran ataupun kritik bisa ditulis di kolom komentar. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada ya, bye-bye. Thought you were the one for me. That's why I give you everything.